Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan masih semangat. Hari ini nanti kita akan belajar Mapel SKI kelas 4 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar yang pertama tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini pada masa permulaan kerasulannya disampaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Anak-anak, apa ya isi pokok dakwah Nabi Muhammad yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan? Nah, adapun isi pokok dakwah Nabi Muhammad yaitu nomor 1, manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, manusia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik. Dan yang keempat adalah Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah yang membawa kebaikan seluruh alam. Bagaimana ya cara dakwah Nabi Muhammad SAW? Nanti kita belajar satu persatu tentang cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Cara dakwah Nabi Muhammad yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Nah, perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi setelah turun surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali disebut as-sabiqunal awwalun. Di antaranya adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Sedangkan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilaksanakan di kediaman Arqam bin Abil Arqam. Cara dakwah Nabi yang kedua adalah secara terang-terangan. Perintah dakwah secara terang-terangan ini setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada keluarga terdekat Nabi dengan mengadakan jamuan makan siang dan dilakukan juga kepada masyarakat Mekah. Anak-anak, Bu Nur lanjutkan lagi ya. Kita belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ancamannya itu apa saja ya? Yang pertama, ancaman dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya, yang sering mencaci maki Nabi Muhammad dan menyebarkan fitnah. Yang kedua adalah ancaman dari penguasa Mekah. Penguasa Mekah ini sering menyebarkan berita bohong tentang kerasulan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad ini sering mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat adalah pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Karena apa? Karena Bani Hasyim ini selalu melindungi dakwah Nabi Muhammad. Kita juga akan belajar tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi pada awal dakwah Islam banyak sekali mengalami penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Di antaranya yaitu
Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini merupakan istri Nabi Muhammad. Khadijah sering mendapat cacian dari kaum kafir Quraisy dan orang kafir Quraisy membujuknya agar meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi Muhammad yang selalu melindungi Nabi Muhammad dimanapun Nabi Muhammad berada. Yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan. Ketika masuk Islam, pamannya Utsman bin Affan yang bernama Hakam bin Abil As pernah menyandera Utsman bin Affan dengan cara diikat dengan tali yang kuat dan dijemur sampai matahari tenggelam. Tetapi Utsman bin Affan ini tetap kepada agama Islam. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang nomor 4 adalah keluarga Yasir. Ammar bin Yasir ini masuk Islam bersama ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Mereka masuk Islam secara diam-diam. Ketika orang kafir Quraisy tahu bahwa mereka masuk Islam, mereka menyeretnya di tengah padang pasir, disiksa dan dicambuk serta dipukul. Namun mereka tetap memegang keimanan kepada Allah. Yang kelima adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah ini juga masuk Islam secara diam-diam. Ketika majikannya tahu bahwa Bilal ini masuk Islam, Bilal ini juga disiksa di bawah terik matahari yang sangat panas. Namun Bilal ini tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam ini masuk Islam, diketahui oleh pamannya, Zubair ini disiksa oleh pamannya dengan digantung di tiang gantungan dan di bawahnya terdapat api yang sangat panas. Namun Zubair bin Awam ini tetap memegang keimanannya kepada Allah. Meneladani atau mencontoh ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah, kita juga akan belajar tentang hal ini. Dakwah Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy ini banyak mengalami tantangan dan hambatan. Begitu juga dengan para sahabat yang mengalami siksaan, cacian, dan penderitaan yang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini melaluinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa agama Islam ini akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka dan akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ada soal tentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Soal nomor 1, apa isi pokok dakwah Nabi Muhammad SAW? Nomor 2, sebutkan 2 cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, apa pengertian as-sabiqunal awwalun? Nomor 4, sebutkan 3 sahabat Nabi Muhammad yang mendapat ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang nomor 5, bagaimana cara kita meneladani dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mapel SKI kelas 4 semester 1. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.